Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion, Kepala Badan Yahudi, memproklamasikan pembentukan negara Israel. Kemerdekaan ini diakui oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman. Israel secara resmi dinyatakan sebagai negara merdeka pada tahun 1948. Berikut adalah beberapa tokoh kunci dalam proses pendirian negara Israel pertama, ketika negara tersebut memasuki tahun kemerdekaannya yang ke-75 sejak deklarasi yang dilakukan oleh David Ben-Gurion. 1. Theodor Herzl adalah tokoh yang sangat terkait dengan Zionisme politik. Karyanya, yang berjudul The Jewish State pada Februari tahun 1896 menggetarkan komunitas Yahudi dengan visinya tentang sebuah negara di mana orang Yahudi bisa bebas dari penganiayaan yang mereka hadapi di Eropa. Untuk mewujudkan tujuannya, Herzl melakukan perjalanan global dan berjumpa dengan berbagai pemimpin seperti raja dan kaisar dari berbagai negara. Setelah menyaksikan persidangan Kapten Prancis Alfred Dreyfus yang dituduh melakukan spionase dan terpengaruh oleh antisemitisme yang tersebar luas, Herzl semakin diyakinkan akan pentingnya mendirikan sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Dilahirkan di Budapest, Hungaria pada tahun 1860, Herzl berasal dari keluarga Yahudi yang sudah terlanjur berasimilasi. Awalnya, Herzl bekerja sebagai seorang jurnalis dan penulis naskah. Namun, pengalamannya di Paris saat menyaksikan kasus Dreyfus membuatnya terkejut dengan tingginya tingkat antisemitisme. Akibatnya, Herzl menulis buku berjudul The Jewish State. Buku ini menjadi tonggak awal dalam advokasi Herzl untuk mewujudkan gagasan orang Yahudi memiliki negara mereka sendiri. Dengan kehebatannya, dia berhasil menanamkan dasar-dasar gerakan ini dalam waktu 9 tahun yang singkat sebelum meninggal pada tahun 1904. Gerakan politik yang dibangunnya bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan bagi orang-orang yang telah kehilangan hak-haknya, mengembangkan kembali sebuah bahasa, dan memberikan inspirasi kepada komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia. Herzl diakui sebagai tokoh utama dalam gerakan Zionis dan sering disebut sebagai Bapak Zionis. 2. Chaim Weizmann, yang sering dianggap sebagai salah satu bapak pendiri Israel, adalah seorang ilmuwan yang lahir di wilayah yang kini dikenal sebagai Belarusia. Kejeniusannya dalam bidang ilmu pengetahuan sebanding dengan kemampuannya dalam bidang diplomasi dan politik. Setelah berpindah ke Inggris, Weizmann menghabiskan beberapa tahun di Universitas Manchester, di mana ia berhasil menemukan metode produksi industri untuk senyawa aseton. Temuannya ini memberinya akses ke kalangan elit di masyarakat Inggris. Selama satu periode generasi, dia menjadi figur utama dalam gerakan Zionis yang tak terbantahkan. Keterampilannya dalam diplomasi memastikan dukungan diplomatik bagi gerakan Zionis, khususnya melalui deklarasi Balfour. Weizmann memegang jabatan sebagai presiden pertama Israel dan mendirikan institut, sebuah lembaga ilmiah utama di Israel yang dinamai dari namanya. 3. David Ben-Gurion. Meskipun Herzl memulai gerakan Zionisme, David Ben-Gurion menjadi tokoh paling ikonik di antara para pendiri yang mewujudkan negara Yahudi. Sebagai sosok gigih, ia mampu menginspirasi dan mempengaruhi orang di sekitarnya, membuat mereka tunduk pada keinginannya. Ben-Gurion memimpin komunitas Yahudi di Palestina selama masa mandat Inggris dan berperan penting dalam pembentukan negara. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel selama Perang Kemerdekaan pada tahun 1948 sampai tahun 1949 dan juga dalam kampanye Sinai pada tahun 1956. Lahir di Plons, Polandia, tekad Ben-Gurion untuk mewujudkan negara Yahudi memastikan kelahiran Israel pada tahun 1948. Ia mampu mengkristalisasi tantangan yang dihadapi orang-orang Yahudi global dan menyampaikan pidato-pidato tajam yang memotivasi. Dalam melawan buku putih kebijakan imigrasi Inggris, Palestina, selama Perang Dunia II, Ben-Gurion beroperasi seolah-olah tidak ada perang, sementara dalam perang, ia bertindak seolah-olah tidak ada buku putih. Hal ini menjadi contoh bagaimana ia berhasil mengejar strategi yang tampaknya bertentangan pada saat yang sama, berhasil mencapai kedua tujuan tersebut. 4. Z.F. Jabotinsky, yang seharusnya menjadi salah satu penulis besar Rusia, memilih mengalihkan bakatnya untuk membangun negara Yahudi. Namun, Jabotinsky tidak ingin berada di belakang Weizmann dan Ben-Gurion. Dia adalah anak nakal asli Zionisme,
yang bersikeras dengan visinya sendiri, yang berhaluan kanan untuk negara Yahudi. Jabotinsky mendirikan kelompok-kelompok pertahanan diri untuk orang-orang Yahudi yang menghadapi pogrom di Rusia dengan slogan lebih baik memiliki senjata dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya dan tidak memilikinya. Dia masuk ke dalam jajaran tentara Inggris selama Perang Dunia I dan berperan penting dalam pembentukan Korps Keledesian Yahudi. Atas jasa-jasanya di masa perang, ia dianugerahi MB, namun akhirnya diasingkan dari Palestina oleh Inggris. Selama masa hidupnya, Jabotinsky adalah orang yang terbuang dari masyarakat Zionis arus utama, tetapi dalam jangka panjang, ide-ide politiknya dan gerakan yang ia dirikan telah dibenarkan dalam bentuk Partai Likud. Ayah Perdana Menteri Netanyahu saat ini menjabat sebagai sekretaris pribadi Jabotinsky. Dalam jangka panjang, tampaknya ide-ide Jabotinsky memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan ide-ide Ben-Gurion dan kaum kiri Israel. 5. Menachem Begin. Saat Perang Dunia II meletus, Menachem Begin terselamatkan oleh fakta bahwa ia telah ditangkap oleh polisi rahasia Rusia secara efektif untuk kejahatan sebagai seorang Zionis. Hal ini kemungkinan besar menyelamatkan nyawanya, karena selama invasi Jerman, dia dipindahkan bersama tahanan lainnya lebih jauh ke timur. Setelah dibebaskan, dia dikirim ke Palestina sebagai bagian dari tentara dalam negeri Polandia, di mana ia memilih untuk tinggal dan mengambil alih organisasi militan yang didirikan oleh Jabotinsky yang disebut Irgun. Strategi Begin untuk mengangkat senjata melawan Inggris dan secara bersamaan meluncurkan gelombang propaganda anti-Inggris yang membuat Inggris menyadari bahwa posisi mereka sebagai kekuatan wajib tidak dapat dipertahankan di Palestina. Begin duduk sebagai oposisi di Knesset hingga revolusi demokratis menyingkirkan sayap kiri dan membuat sayap kanan memperoleh kekuasaan setelah pemilihan umum tahun 1977. Begin adalah Perdana Menteri yang berdamai dengan musuh Israel yang paling kuat, Mesir, dan yang secara kontroversial mengirim IDF ke Lebanon sebagai tanggapan atas penembakan besar-besaran oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Tanpa adanya tokoh di atas, tidak mungkin negara Israel akan ada sama sekali, dan tentu saja tidak dalam bentuknya yang seperti sekarang.